kami dari kelompok Hamsik Gang. Dan ini adalah video laporan hasil wawancara kami dalam rangka menyelesaikan tugas akhir mata kuliah administrasi dan manajemen sekolah. Pada kesempatan ini, kami memilih SMA Negeri 1 Tinambung sebagai sekolah yang kami observasi. Kami berkesempatan untuk mewawancarai kepala sekolah secara langsung guna mengetahui bagaimana proses manajemen, kepemimpinan, serta pengelolaan sekolah berjalan di lingkungan SMA Negeri 1 Tinambung. Melalui wawancara ini, kami mendapatkan banyak informasi penting mengenai struktur organisasi sekolah, pengelolaan kurikulum, layanan siswa, hingga upaya yang dilakukan sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Video ini akan menampilkan hasil dokumentasi wawancara, penjelasan dari narasumber, serta sarana dan prasarana yang ada untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi dan lingkungan belajar di sekolah SMA Negeri 1 Tinambung. Kami berharap video ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana sebuah sekolah dikelola dan dijalankan secara profesional melalui penerapan manajemen yang efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, kami mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Sulawesi Barat. Jadi tujuan kami datang kemari itu adalah untuk memenuhi syarat final mata kuliah administrasi dan manajemen sekolah. Sebelumnya, apakah Bapak siap untuk kami wawancarai? Iya, silakan. Oke. Mungkin sebentar ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh rekan-rekan saya. Tanpa berlama-lama dan untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke pertanyaan-pertanyaannya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Hermawan. Pertanyaan pertama dari kami adalah mengenai struktur organisasi sekolah. Pertanyaannya yaitu sebagai berikut. Bagaimana bentuk organisasi yang digunakan di sekolah ini? Siapa saja yang memiliki tugas dan wewenang dalam setiap bagian? Kalau kita mau melihat dari segi bentuk organisasi, susunan organisasi yang ada di sekolah kita ini kan tentu kalau kita mau melihat dari segi bagan atau struktur yang ada, yaitu sama dengan hal yang ada di kantor-kantor, yaitu di mana tentu kepala sekolah itu sebagai top leader atau manajer yang ada di sekolah itu berada pada posisi teratas, kemudian ditarik garis lurus ke bawah itu sudah ada yang wakil kepala sekolah yang terdiri dari wakase kurikulum, wakase kesiswaan, ada wakase humas, kemudian ada wakase sarana dan prasarana. Terus nanti ketika kita tarik ke bawah lagi, maka di situ ada wali kelas ditambah dengan guru dan siswa. Itu sebagai struktur organisasi yang ada di sekolah kami, dan tentu di sini garis komando yang kita gunakan tentu tidak sama dengan militer, tapi kita gunakan bahwa semua stakeholder yang ada, baik wakase, wali kelas, siswa, guru, itu semua berkolaborasi kerjasama di dalam hal untuk mengembangkan dan memajukan sekolah. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya. Baik Pak, perkenalkan nama saya Nur Aziza. Jadi pertanyaan saya itu mengenai bentuk organisasi sekolah. Pertanyaannya, model organisasi seperti apa yang digunakan di sekolah ini? Misalnya bagaimana pembagian tugas dan alur pelaporannya? Maksudnya model-model organisasi apa saja yang? Misalkan salah satunya Pak. Kalau kita berbicara tentang organisasi, di sini kan banyak organisasinya kita yang bergerak di kegiatan ekstra. Tapi ketika kita berbicara tentang model-model organisasi, ya itulah yang saya tanyakan, model apa saja yang ada, karena kami ini tidak ada secara rinci bahwa kami punya model organisasi seperti ini. Pasti bahwa di kesiswaan itu ada terdiri banyak organisasi yang ada. Sini ada mulai yang tertinggi itu adalah OSIS, organisasi siswa intersekolah. Kemudian ditambah dengan ekstra-ekstra lain. Ada Palang Merah, ada Pramuka, kemudian ada Linguist Center, ada
gerakan literasi sekolah, ada matematika Inggris, ada hispala, ada silat, dan ada kegiatan lain termasuk sanggar yang ada. Jadi organisasi ekstra yang ada di sekolah kita ini dalam rangka untuk membina bakat, minat siswa itu banyak sekali organisasi yang ada. Dan semua organisasi ini tentu tujuannya adalah memberi ruang pada seluruh siswa yang ada itu di dalam mengembangkan minat dan bakat mereka. Ya, seperti itu. Baik Pak, perkenalkan nama saya Muhammad Fatradiansyah. Pertanyaan saya itu seputar pengorganisasian kurikulum. Jadi, bagaimana sekolah mengatur dan mengembangkan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan siswa? Ya, tentu kalau kita mau berbicara tentang kurikulum itu, karena kurikulum ini adalah jantungnya sekolah, maka di sekolah kita ini kan ada wakase kurikulum yang mengatur segala sesuatu yang terkait dengan persoalan. Tentu kalau kita berbicara tentang struktur kurikulum kita itu mengacu kepada kurikulum nasional tentang jumlah jam guru, sehingga wakase kurikulum itu mengatur sedemikian rupa agar semua guru kita yang tentu sesuai dengan kompetensi dalam hal ini dalam pembagian tugas-tugas mereka itu harus diatur dengan baik agar betul-betul pelaksanaan kegiatan pembelajaran itu berjalan dengan lancar. Jadi di kurikulumnya kita itu ya mulai dari bagaimana menyusun rasternya, kemudian bagaimana merencanakan evaluasi melaksanakan pembelajaran, terakhir sampai pada evaluasi baik kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Karena proses seperti apa yang terjadi sekarang ini sudah asesmen sumatik akhir sekolah. Jadi kalau dulu semester ganjil, sekarang ini asas namanya. Jadi ada asesmen sumatik akhir semester, itu asas namanya. Ini yang bagian dari kurikulum semua ini. Karena mulai dari kurikulum itu membuat perencanaan tentang pembagian mengajarnya guru, kemudian bagaimana pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas, kemudian sampai pada penilaian akhir itu, seperti yang terjadi saat ini. Jadi itulah kita punya perencanaannya, mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian evaluasi. Meskipun dalam hal ini juga memang perlu pengawasan. Pengawasannya itu dilaksanakan di lapangan pada apakah kegiatan pembelajaran itu berjalan atau tidak. Mungkin pertanyaan dari saya, apakah ada program khusus untuk siswa tertentu, misalnya siswa yang membutuhkan pendampingan atau bimbingan lebih lanjut? Iya, ini kan dalam rangka untuk bagaimana mengembangkan potensi yang ada terhadap siswa kita itu melalui berbagai kegiatan ekstra. Ini dilaksanakan kita dalam rangka persiapan kegiatan lomba baik pada tingkat kabupaten, tingkat provinsi maupun tingkat nasional, sehingga ada pembimbingan atau pendampingan secara khusus terhadap siswa memang memiliki kompetensi, memiliki bakat dan minat mereka, sehingga kita bina itu dengan jadwal-jadwal yang telah ditentukan oleh pembimbing. Contoh, misalnya dalam hal persiapan debat baik pada tingkat kabupaten seleksinya, tingkat provinsi maupun tingkat nasional itu, di mana di sekolah kami itu selalu melakukan pembimbingan dan pelatihan. Dan bukan cuma itu, dalam bidang seni dan budaya juga seperti itu. Jadi ada pendampingan yang dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi atau kemampuan siswa yang memang betul-betul memiliki minat dan bakat untuk itu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari saya, Pak. Bagaimana pembagian tugas antara guru dan tenaga kependidikan di sekolah ini? Ini kan tugas guru itu kan selain dia mengajar juga mendidik. Sementara tenaga kependidikan itu dalam bahasa biasanya itu adalah pegawai
itu tentu memberi layanan administrasi yang baik, bukan hanya pada guru tapi juga kepada siswa. Jadi memang terpisah antara pendidik dan tenaga kependidikan. Di sekolah itu, kalau tenaga kependidikan itu kan sifatnya administrasi. Mereka bisa memberi layanan kepada guru, pada siswa terkait dengan persoalan administrasi. Sementara guru, tugas utamanya itu adalah mereka harus mengajar dan mendidik siswa. Nah, itu memang agak beda ya. Meskipun sebenarnya guru juga ada tugas-tugas administrasi yang mereka harus dilakukan dalam rangka untuk persiapan di dalam menjalankan tugasnya, tetapi tugas utamanya adalah mempersiapkan diri di dalam mengajar dan mendidik siswa. Kalau di Tendik itu ya tenaga administrasi menginventarisasi atau mengadministrasi termasuk surat-surat yang masuk. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya mengenai manajemen sarana dan prasarana. Pertanyaannya itu bagaimana sekolah memastikan fasilitas tetap terawat dan dapat digunakan dengan optimal? Ini kan ada tugas, kalau kita berbicara tentang fasilitas yang ada itu kan di bawah kendali sarana dan prasarana sekolah. Ada Wakase sarana dan prasarana selalu memantau tentang sarananya kita yang rusak, itu diinventaris semua. Kemudian selanjutnya mereka dilaporkan ke kami untuk apakah itu adalah dalam bentuk pemeliharaan atau memang perlu diganti. Kalau misalnya dalam keadaan kondisi rusak berat, maka tentu harus diganti. Jadi ini selalu dalam rangka untuk bagaimana memberi perawatan, maka ada pemeliharaan yang dilakukan oleh sekolah terhadap sarana dan prasarana, baik menyangkut masalah gedungnya, menyangkut masalah alat-alat perkantoran, elektronik dan sebagainya, itu kan harus tetap dalam pengawasan. Baik Pak, pertanyaan dari saya, bagaimana sekolah menjalin komunikasi dengan orang tua dan masyarakat sekitar? Ini kan dalam rangka untuk komunikasi kita agar masyarakat itu tahu tentang kondisi sekolah kita, terutama tentang perkembangan peserta didik. Bagi orang tua yang memiliki anak, maka tentu peran Wakase Humas itu ini sangat penting. Selalu ada komunikasi dan pertemuan yang dilakukan seperti yang sering kami lakukan di sini, bahwa minta kepada Wakase Humas agar masyarakat diundang, bukan hanya terhadap siswa yang bermasalah, tetapi seluruh orang tua siswa itu dipanggil untuk menyampaikan terhadap perkembangan dan kemajuan sekolah kita. Selain dari Humas itu, Nana BK itu sebagai ujung tombak kita melakukan berbagai kunjungan masyarakat itu. Seperti tadi, bukan cuma siswa yang bermasalah yang akan dikunjungi, tetapi siswa-siswa juga yang memiliki prestasi untuk disampaikan ke orang tua mereka, sehingga mereka masyarakat itu tahu. Selain itu ya kita punya media melalui web sekolah itu, mereka bisa tahu. Hanya saja bedanya kami di SMA Tinambung itu, kami tidak sama dengan sekolah-sekolah lain itu terlalu banyak mengumbar keluar, tapi prestasinya juga kami banyak. Karena saya anggap juga nanti informasi itu terlalu berlebihan, akhirnya mereka juga kita sehingga menjadi sesuatu hal yang terlalu berlebihan kebanggaannya kita. Makanya kami punya media itu terkadang kami batasi. Beda dengan sekolah-sekolah lain itu, prestasi sekecil apapun mereka dia sudah upload, sudah sampaikan apa semua, tapi kami tidak seperti itu tipenya. Kami hanya bisa meyakinkan masyarakat bahwa outputnya kami yang masuk perguruan tinggi itu, kalau di Sulawesi Barat ini itu kami tidak pernah berada di bawah, tetapi kami selalu, terutama yang masuk di usul bar itu, kalau mau dipresentasikan masuk di usul bar itu siswa SMA Tinambung di sana itu mungkin ada sekitar 200 sampai 300 itu dari angkatan yang ada sekarang. Karena kami selalu dorong dan motivasi mereka bahwa usul bar itu bagus. Perkenalkan, nama saya Inaya Putri Aulia. Pertanyaan saya tentang layanan khusus
layanan khusus apa saja yang tersedia untuk mendukung kebutuhan siswa di sekolah ini. Kalau menyangkut masalah yang berkebutuhan khusus misalnya di sini, karena kami belum ada, kami punya siswa itu yang memang misalnya tuna wicara, tuna ini tidak ada. Kalau misalnya layanan-layanannya seperti itu. Tetapi kalau misalnya terhadap siswa yang bermasalah, maka layanannya kami ada di BK. Di sana mereka dibimbing, dibina. Ya tentu dalam hal ini ya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya kita sebagai pendidik. Bukan hanya mengajar, tapi bagaimana betul-betul bisa mengubah perilaku anak yang dulunya malas menjadi tidak malas. Jadi layanannya kita ada di BK, ada layanan khusus terhadap siswa-siswa yang bermasalah. Ada juga layanan khusus terhadap siswa kita bukan hanya bermasalah, tapi juga siswa yang memang misalnya bingung untuk memilih jurusan ke perguruan tinggi dan sebagainya. Di sana juga dikasih arahan dan dorongan dan penjelasan yang memang mungkin siswa itu kadang bingung mau masuk di jurusan ini. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Fitriani, Pak. Pertanyaan saya yaitu tentang supervisi pendidikan. Bagaimana proses supervisi pembelajaran dilakukan oleh pihak sekolah dan seberapa sering supervisi dilakukan dan bagaimana tindak lanjut hasil supervisinya? Ya, kalau kita mau berbicara tentang supervisi itu memang penting sekali, terutama dalam rangka memantau kompetensi guru, bagaimana mereka mengajar di kelas. Maka dalam hal ini kalau di SMA Negeri 1 Tirambun itu kita ada tim supervisi yang kita bentuk, yang tentu dalam hal ini minimal 1 kali supervisi 1 guru dalam 1 semester. Nah, ini juga terkait dengan persoalan penilaian kinerja mereka, kemampuan dan kompetensinya mereka kita lihat. Kemudian tentu setelah itu kita temukan beberapa hal yang misalnya bagaimana penguasaan kelasnya, bagaimana penguasaan materi, kita sudah inventarisasi semua. Maka tentu dalam hal ini guru yang bersangkutan itu akan dipanggil secara khusus dan disampaikan untuk bagaimana memperbaiki pembelajarannya ke depan agar mereka kualitas pembelajaran itu lebih baik. Karena yang paling utama kalau misalnya kita melalui supervisi itu kan tujuannya bagaimana agar kualitas pembelajaran itu betul-betul bisa bagus, siswa kita itu mampu menerima apa yang disampaikan. Sebab terkadang seorang guru itu misalnya contoh cerdas mereka di dalam mengajar, tetapi mereka susah untuk diterima oleh siswa. Nah, oleh karena itu semua itu harus kita amati di dalam kegiatan supervisi. Yang intinya dalam hal ini bahwa supervisi itu minimal 1 kali dalam 1 semester, baik menyangkut masalah supervisi terhadap persiapan perangkat pembelajaran maupun di dalam pelaksanaannya. Itu dalam 1 tahun itu 2 kali minimal. Oke, lanjut. Ya, perkenalkan saya atas nama Andara Maufiani dan di sini pertanyaan saya terkait dengan akreditasi sekolah. Saat ini sekolah memiliki akreditasi apa, lalu apa saja upaya yang dilakukan sekolah untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas setelah akreditasi? Nah, sekarang ini sampai saat ini kan proses dari Badan Akreditasi Nasional. Ini kan terkadang ada diakreditasi secara langsung, faktual. Juga yang kedua adalah akreditasi berdasarkan data. Nah, ini juga tergantung dari data yang ada di Dapodiknya kita. Kalau memang datanya dilihat akurat, kemudian rapor mutu pendidikan itu meningkat, maka dalam hal ini akreditasi itu akan naik. Di sekolah kami bukan berarti bahwa kami kecewa terhadap akreditasi yang ada, tetap kami semangat karena di akreditasi itu yang mempengaruhi saja adalah
yang masuk di SNBP seleksi nasional itu kan dibatasi untuk bisa masuk perguruan tinggi seleksi secara nasional bagi siswa ini. Tapi meskipun demikian di sekolah kami itu rata-rata yang lolos di SN itu seleksi nasional itu, meskipun kami berakreditasi B, siswa kami itu mencapai sekitar 70-80% yang diajukan itu lolos ke perguruan tinggi. Belum lagi yang di SB ya, seleksi bersama SNBP, seleksi bersamanya mereka juga, kami ini sekitar kurang lebih 60-70% itu masuk perguruan tinggi negeri. Jadi meskipun di B di sini, tetapi kami punya siswa itu daya serap masuk di perguruan tinggi, sehingga kami ini kadang kalau di SMA Majene itu tidak pernah kita kalah dari masuk perguruan tinggi, selalu kita yang terbaik. Jadi kami di sini masih akreditasi B. Kami juga selalu berusaha secara maksimal agar bisa mencapai itu, tapi penilai itu kan kadang subjektif ya, kadang juga subjektif dan sebagainya, sehingga tetap bertahan di situ. Mulai dari 8 tahun kemarin sampai saat ini, karena kami sudah masuk 9 tahun, tapi prestasinya kita banyak kok. Sehingga saya selalu menganggap akreditasi itu memang penting, tapi bagi kami ya mungkin lain penilaiannya mereka, sehingga kami punya nilai seperti itu. Tapi meskipun demikian kami tetap berusaha dan tidak pernah kan bisa diprotes itu. Hasil akreditasi secara nasional melalui data Dapodik itu bisa diprotes. Seperti di SMA Majene, Pak kemarin dia protes, akhirnya di akreditasi ulang, akhirnya dia dapat A. Tapi kami enggak, saya syukur dengan apa yang ada. Kalau memang dianggap kami sekolah itu baik, ya baiklah. Yang penting intinya adalah bagaimana output itu bisa bersaing ketika masuk perguruan tinggi negeri. Banyak siswa saya, Asia mungkin sudah selesai di Majene. Parit kemarin adalah terbaik di bahasa. Kalau ada orang-orang di sini yang tahu Parit, dia sudah keliling beberapa negara. Kemudian di matematika kemarin juga dia terbaik di UNM, itu sekitar 2 tahun yang lalu. Banyak siswa kami yang prestasi di luar. Baik Pak, mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan dari kami. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas jawaban yang luar biasa dan waktu yang telah Bapak luangkan. Dan kami memohon maaf atas mungkin ada kesalahan. Kami memohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin cuman itu. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semua. Amin, amin, amin. Kisah kita abadi untuk selama-lamanya.